Bekantan. Primata berhidung panjang ini tampil dengan perut buncit dan hidung menjuntai hingga 18 cm, menghadirkan pemandangan yang aneh sekaligus menakjubkan. Namun jangan salah, hidung itu bukan sekadar keanehan, melainkan senjata cinta. Semakin besar hidung seekor pejantan, semakin ia dipuja dan dipilih oleh betina hingga menjadikannya simbol keunikan dan misteri alam Borneo. Borneo, sebuah pulau yang begitu luas hingga dijuluki raksasa hijau Asia. Dengan luas mencapai 743.330 km persegi, Borneo menempati urutan ketiga sebagai pulau terbesar di dunia. Hanya kalah dari Greenland yang seluas sekitar 2,1 juta kilometer persegi dan New Guinea dengan luas 785.000 kilometer persegi. Pulau Borneo atau Kalimantan bukan sekadar pulau terbesar ketiga di dunia, melainkan sebuah dunia yang berbeda, seolah imajinasi surga di dunia dengan pesonanya yang memukau. Secara geografis, Borneo terbagi menjadi 3 negara. Malaysia dengan Sabah dan Sarawak di utara, Brunei Darussalam yang mungil namun kaya, serta Indonesia dengan Kalimantan yang mendominasi sebagian besar wilayah pulau. Kalimantan bukan hanya raksasa hijau Asia, tetapi juga pulau yang dilintasi garis khatulistiwa, garis imajiner yang membelah bumi menjadi dua. Letaknya di titik tengah dunia inilah yang menjadikan hutan Borneo selalu hangat, lembab, dan basah sepanjang tahun. Curah hujan tinggi, sinar matahari berlimpah, serta iklim tropis yang stabil menciptakan rumah sempurna bagi ribuan spesies tumbuhan dan satwa. Dari pepohonan menjulang hingga satwa endemik yang tak ditemukan di tempat lain, semua kehidupan di Kalimantan berutang pada posisi istimewanya di bawah cahaya khatulistiwa. Namun, yang membuat Borneo benar-benar istimewa bukanlah luasnya atau cuacanya, melainkan usianya. Hutan Kalimantan diperkirakan telah berdiri selama 140 juta tahun. Ya, jauh lebih tua dibanding hutan Amazon yang baru berusia sekitar 55 juta tahun. Inilah salah satu hutan hujan tertua di planet ini, sebuah laboratorium alam yang menyimpan jejak purba dan kehidupan yang terus berevolusi hingga kini. Disinilah raksasa dan miniatur bertemu. Meskipun luasnya membentang bak benua, Borneo justru menjadi rumah bagi mamalia terkecil di dunia. Tupai kerdil Borneo dengan panjang tubuh hanya 7,5 cm dan berat tak lebih dari 20 gram menjadi penghuni mungil hutan raksasa ini. Dan bukan hanya tupai, gajah kerdil Borneo serta beruang madu Borneo, keduanya merupakan yang terkecil di jenisnya. Mengingatkan kita bahwa di balik hutan megah tersimpan paradoks kehidupan yang menakjubkan. Namun, tak semua penghuni Borneo berukuran kecil. Ada sosok lain yang mencuri perhatian dengan keunikan fisiknya. Bekantan, primata berhidung panjang yang hanya bisa ditemukan di pulau ini. Hidung pejantan dewasa bisa mencapai 18 cm dan justru menjadi senjata cinta mereka. Semakin besar hidungnya, semakin tinggi daya tarik di mata betina. Tak heran, bekantan dijuluki monyet Belanda oleh masyarakat lokal karena hidung panjang dan perut buncitnya dianggap mirip dengan penjajah dahulu. Bekantan adalah perenang ulung. Mereka mampu menyelam hingga 20 meter untuk menyeberangi sungai. Hidup berkelompok, memakan daun muda, buah, dan bunga, bekantan adalah pengatur harmoni sungai-sungai tropis Kalimantan. Mereka bukan sekadar satwa unik, tetapi bagian dari keseimbangan ekosistem yang rapuh. Mereka hidup berkelompok, satu jantan dominan bersama beberapa betina dan anak-anaknya. Makanan utama mereka adalah daun muda, buah, dan bunga. Peran penting yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem sungai dan hutan rawa gambut. Tak kalah menarik, Borneo juga menjadi rumah orangutan, salah satu primata paling karismatik dan cerdas di dunia. Dengan lengan panjang dan rambut jingga keemasan, mereka menguasai kanopi hutan, membangun sarang baru setiap malam di antara cabang pepohonan tinggi.
Orangutan bukan hanya simbol kehidupan liar Borneo, tetapi juga arsitek hutan yang menyebarkan biji dari buah yang mereka makan, menjaga regenerasi hutan tropis tetap berlangsung. Sayangnya, populasi mereka terus terancam akibat deforestasi, perburuan, dan alih fungsi lahan, menjadikan orangutan Kalimantan sebagai spesies genting yang keberadaannya sangat bergantung pada perlindungan hutan terakhir Borneo. Hutan Kalimantan juga mencatat sejarah panjang dalam dunia ilmu pengetahuan. Pada abad ke-19, Alfred Russel Wallace menelusuri Sungai Kapuas dan Mahakam, menulis tentang orangutan, kupu-kupu raksasa, dan burung rangkong. Catatannya bukan hanya membuka mata dunia, tetapi juga melahirkan teori evolusi yang berkembang kemudian. Sejak saat itu, Borneo menjadi surga penelitian. Dari ekspedisi kolonial hingga teknologi mutakhir seperti satelit dan analisis DNA lingkungan, hutan Kalimantan terus menyingkap rahasianya. Para ilmuwan menemukan bahwa 1 hektar hutan saja bisa menampung ratusan spesies pohon, lebih banyak dari seluruh benua Afrika. Spesies baru terus ditemukan, dari serangga hingga katak berdaun transparan. Namun, bukan hanya daratannya yang menyimpan misteri. Sungai-sungai besar, seperti Kapuas dan Mahakam, adalah jalur evolusi alami. Di sanalah hidup ikan langka seperti Arowana super red, ikon endemik yang kini menjadi primadona dunia. Ikan Arowana super red, sebuah mahakarya yang begitu memikat, hingga menjadi ikan idola dengan harga fantastis. Dengan sisik berkilau merah menyala, tubuh panjang berotot, dan gerakan yang anggun, arwana ini seakan naga purba yang menari di kedalaman air. Tak heran, ia dijuluki dragonfish dan dianggap sebagai simbol keberuntungan dalam budaya Asia. Keindahan lain di atas tanah Borneo adalah burung rangkong gading. Burung dengan paruh megahnya yang melengkung dan tanduk keras menyerupai gading di atas kepalanya, bukan sekadar simbol eksotis hutan Borneo. Ia adalah penjaga kehidupan, memainkan peran vital sebagai penyebar biji pohon raksasa yang tak bisa berkecambah tanpa bantuannya. Burung ini memilih buah-buahan besar seperti dari pohon ara dan pohon hutan tropis lain, lalu terbang jauh melintasi kanopi untuk menjatuhkan bijinya di tanah baru. Tanpa rangkong, regenerasi hutan purba akan terganggu, dan banyak spesies pohon bisa punah. Keunikan lain, rangkong gading memiliki ritual hidup yang menakjubkan. Saat betina bertelur, ia akan mengurung diri di dalam lubang pohon besar, ditutup dengan campuran tanah, serpihan kayu, dan kotoran yang disegel rapat, menyisakan celah kecil hanya untuk diberi makan oleh pejantan. Selama berbulan-bulan, sang jantan bertugas memberi makan, membawa buah dan serangga hingga anaknya menetas. Tak heran, masyarakat Dayak menjadikan rangkong gading sebagai burung suci, simbol kesetiaan dan perlindungan. Sayangnya, burung yang megah ini kini berstatus terancam punah akibat perburuan dan hilangnya pohon-pohon besar tempat mereka bersarang. Dan ada satu rahasia lain yang membuat Borneo menjadi jantung bumi, yakni lahan gambutnya. Terbentuk selama ribuan tahun, lapisan gambut bisa mencapai 12 meter, menyimpan karbon dalam jumlah yang luar biasa. 1 hektar gambut dapat menahan hingga 3.000 ton karbon. Tanpa gambut, dunia akan kehilangan salah satu penyangga iklim terpenting. Namun saat gambut kering dan terbakar, ia berubah menjadi monster, melepaskan asap dan karbon dalam jumlah yang mengguncang atmosfer global. Flora Borneo tak kalah mencengangkan. Pohon ulin yang keras bagaikan besi, meranti yang menjulang seperti menara hijau, hingga anggrek hutan beraneka warna menghiasi kanopi. Di antaranya tumbuh bunga raksasa Rafflesia arnoldi yang bisa mencapai diameter lebih dari 1 meter. Sebuah keajaiban sekaligus misteri. Dan di bawah naungan pepohonan purba itu, hidup makhluk-makhluk penuh cerita. Orangutan dengan kecerdasan sosial tinggi, macan dahan yang licin bagai bayangan, hingga beruang madu dengan lidah panjang pencari madu. Ribuan spesies serangga, reptil, dan amfibi masih menunggu ditemukan, seakan hutan ini adalah perpustakaan hidup yang belum selesai dibaca.
Borneo adalah seolah surga, sekaligus cermin rapuh bagi bumi, sebuah pulau yang memberi pelajaran penting, bahwa menjaga hutan berarti menjaga kehidupan. Karena di setiap helai daun, di setiap aliran sungai, dan di setiap satwa yang bernafas di hutan Kalimantan tersimpan rahasia tentang masa depan kita semua.